Saya akan menjelaskan apa itu beda teori dan teori komunikasi, kenapa kita harus mempelajari teori komunikasi. Jadi pengantarnya di sini, teori dan teori komunikasi, apa itu bedanya? Jadi teori dulu ya, teori merupakan pijakan akademis dari setiap disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu, baik itu ilmu sosial ataupun ilmu eksak, pasti mempunyai teori dan itu adalah dasarnya atau pijakannya. Teori itu penting karena teori merupakan sarana kita mengorganisasikan apa yang kita ketahui. Jadi kalau di komunikasi kalian udah belajar, sudah mulai belajar banyak tentang apa itu pesan, apa itu gangguan, apa itu interaksi, kemudian apa itu komunikasi itu sendiri. Nah, di teori ini adalah sarana untuk mengorganisasikan apa-apa yang sudah kalian ketahui atau yang sudah kalian pelajari. Nah, teori juga memungkinkan kita mengubah informasi menjadi pengetahuan. Jadi, semua informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan itu, yang sudah pernah kalian pelajari, kemudian diubah menjadi pengetahuan. Kemudian, teori itu tidak sekedar sebuah penjelasan. Ada pakar yang sudah mencetuskan lebih dahulu, yang kemudian menyebutkan ini kemudian teori apa. Teori juga disebut sebagai sebuah cara untuk mengemas realitas. Kalian melihat ada fenomena apa, kemudian kalian akan menggunakan teori apa untuk membahas itu tadi. Melihat orang sekarang suka Instagram, suka TikTok. Nah, realitas realitas seperti itu dibahas dengan menggunakan teori apa. Kemudian, teori adalah sebuah cara untuk memahami realitas itu sendiri. Karena orang selalu merepresentasikan realitas itu secara simbolik. Jadi apapun yang dipahami, apapun yang kalian lihat di keseharian itu disebut dengan realitas. Dan orang-orang atau kalian itu sendiri sering merepresentasikan realitas itu secara simbolik. Dan kita selalu menjalankannya dalam ranah teori. Jadi ini sebenarnya berkaitan ya antara realitas dan teori. Teori adalah sebuah sistem pemikiran, sebuah cara melihat. Intinya seperti itu karena kita tidak pernah melihat realitas itu secara murni. Nah, di sini ditekankan kalian harus familiar dengan apa itu istilah realitas. Intinya realitas adalah apa yang fenomena yang selalu kalian lihat dalam keseharian, tapi dipandang dari sisi komunikasi. Ini yang disebut kemudian sebagai realitas. Nah, cara memandangnya seperti apa? Nah, seperti itu nanti akan dibahas menggunakan teori-teori yang relevan dalam teori komunikasi. Kita harus menggunakan seperangkat konsep dan simbol untuk mendefinisikan apa yang kita lihat. Jadi tidak sekedar melihat kemudian berasumsi atau menginterpretasikan, tapi pasti menggunakan beberapa konsep dan simbol untuk mendefinisikan itu tadi. Kemudian teori memberikan lensa di mana kita mengobservasi dunia atau realitas itu tadi. Definisi teori, usaha untuk menjelaskan atau merepresentasikan pengalaman. Atau yang lain lagi adalah gagasan tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi. Ini secara gampangnya, sebenarnya sama seperti yang dibahas tadi, tapi ini untuk lebih mendetailkan pada bahasan kita tentang teori komunikasi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memandu pemahaman dan tindakan kita untuk memahami realitas yang kalian lihat tadi. Karena misalnya kalian lihat orang-orang sekarang cenderung suka TikTok, suka Instagram. Nah, dengan fenomena ini bisa dilihat menggunakan teori apa. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lagi, teori dan teori komunikasi. Fungsi teori
di sisi lain adalah mengidentifikasi pola-pola kejadian sehingga kita mengerti apa yang kita harapkan. Jadi serangkaian pola-pola kejadian itu tidak dipahami sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan, kemudian mengarahkan perhatian kita pada aspek-aspek penting dari kehidupan sehari-hari. Kemudian juga membantu kita memutuskan apa yang penting dan tidak penting. Jadi dari semua realitas itu nanti juga dipilah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang digunakan, mana yang tidak, tapi juga tidak sepotong-sepotong. Fungsi teori salah satunya adalah memungkinkan kita memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Karena itu tadi, karena kalian memahami realitas itu utuh, tidak sepotong-sepotong, sudah membuang apa yang penting dan tidak penting, sehingga ketika ada fenomena yang cenderung sama, biasanya mudah untuk memprediksi apa yang kemudian terjadi berikutnya. Teori komunikasi pada intinya adalah teori tunggal atau kearifan kolektif yang ditemukan dalam keseluruhan teori yang terkait dengan komunikasi. Jadi teori komunikasi itu tidak berdiri sendiri, tidak tunggal, tapi banyak. Atau di sini disebut sebagai kearifan kolektif. Semua fenomena yang kalian lihat sehari-hari, atau misalnya yang sudah di-breakdown dalam beberapa mata kuliah, kayak misalnya tentang media, tentang antar pribadi, tentang massa, tentang organisasi, itu punya teori masing-masing, disebut sebagai kearifan kolektif. Nah, ini terkait dengan bahasan komunikasi. Jadi teori komunikasi yang nggak satu, tapi banyak. Intinya seperti itu. Kenapa sih kita harus mempelajari teori komunikasi? Komunikasi merupakan aspek penting dan kompleks dalam kehidupan manusia. Karena kehidupan kita sehari-hari sangat dipengaruhi oleh komunikasi kita dengan orang lain. Mengembangkan pemahaman terhadap beragam teori komunikasi sehingga memungkinkan kita dapat menginterpretasikan peristiwa dengan cara yang lebih luas dan bermanfaat. Selain itu, teori komunikasi memberikan seperangkat alat yang berguna untuk melihat hal-hal yang baru. 3 tahapan yang dilalui dalam mencapai apa itu yang disebut sebagai teori komunikasi. Yang pertama ada proses inquiry. Inquiry adalah studi sistematis tentang pengalaman untuk menuju kepada pemahaman, pengetahuan, dan teori. Jadi pemahaman dulu, kemudian pengetahuan, baru lanjutannya ke teori. Memahami, mengetahui, baru tindakan selanjutnya adalah teori. Orang terkait dengan inquiry ketika berusaha mengetahui sesuatu dalam cara yang tertata. Nah, inquiry ini mencakup 3 tahapan, yakni asking question, observation, dan constructing answer. Jadi, memang sih ini bahasanya jadi lebih mirip filsafat, tapi memang kita mempelajari, itu kita belajar proses gimana sih awalnya bisa dapat teori komunikasi ini, teori komunikasi itu, teori komunikasi apa. Beberapa tahapan yang harus dilalui, yang pertama adalah inquiry, di mana ini prosesnya adalah ada pemahaman, pengetahuan, dan teori. Jadi memahami dulu, kemudian mengetahui, baru kemudian mencetuskan apa itu teori. Tapi dari inquiry itu sendiri ada 3 proses, di mana asking question atau bertanya, observation atau observasi, dan constructing answer atau membangun jawaban-jawaban itu. Menyusun jawaban-jawaban yang sudah ditemukan. Asking question, proses mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan signifikan. Jadi secara gampangnya itu ketika kalian melihat sebuah fenomena, itu mencoba bertanya sebanyak-banyaknya terhadap fenomena tersebut, atau terhadap hal-hal yang bisa saja muncul dari yang sudah kalian lihat. Kemudian question of definition, mengklarifikasi apa yang diobservasi. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun itu kemudian diklarifikasi. Karena kan kalian mengamati lebih detail lagi. Kemudian question of fact, properti dan relasi tentang apa yang diobservasi. Question of value, kualitas-kualitas estetik, pragmatik, dan etik. Ini berkaitan dengan keilmuan atau berkaitan dengan dunia akademik, di mana ketika sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, maka tidak semua pertanyaan itu bisa dilanjutkan.
lebih ditekankan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akademik. Nah, lalu berikutnya adalah observation atau observasi. Ilmuwan berusaha mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah diajukan. Metode observasi akan berubah secara signifikan dari satu tradisi ke tradisi yang lain melalui catatan-catatan dan artefak, keterlibatan pribadi, instrumen dan eksperimentasi yang dikontrol, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi, metode-metode yang dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan itu tidak hanya wawancara atau melihat langsung, tapi juga melalui misalnya instrumen dan eksperimental yang dikontrol, jadi sudah ada panduannya, keterlibatan pribadi, dan seterusnya. Ini juga kaitannya observasi ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah metode. Lalu constructing answer atau berusaha menyusun. Ilmuwan berusaha mendefinisikan, menerangkan, dan menjelaskan guna membuat penilaian dan interpretasi tentang apa yang diobservasi. Jadi, apa yang sudah ditanyakan, kemudian dieliminasi, diujikan melalui observasi tadi. Setelah ketemu jawaban-jawabannya ini disusun. Nah, tahapan constructing answer ini dikenal sebagai teori. Perlu diingat bahwa tahapan inquiry ini tidak dipahami secara linear. Maksudnya tidak dipahami secara linear itu ya habis gini, 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 enggak. Tapi pasti kadang-kadang tidak puas ketika tahapan observasi, maka bisa kembali pada tahapan asking question itu tadi. Setiap tahapan saling mempengaruhi. Intinya seperti itu. Ini adalah proses yang dilalui ilmuwan ketika mencetuskan teori ini namanya apa, teori ini namanya apa, teori ini namanya apa. Jadi kita belajar bahwa seorang ilmuwan itu ketika mendapatkan teori, tahapannya seperti itu. Dari proses inquiry itu, observasi menstimulasi munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Kemudian teori-teori itu ketika sudah dicetuskan, saya mau ngasih nama teori A, teori B, teori C, dan seterusnya, itu diperdebatkan melalui observasi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena kan bisa saja misalnya ketika seorang ilmuwan mengamati sebuah fenomena di tempat ini, bisa saja ilmuwan yang lain ketika melakukan hal yang sama, ternyata temuannya berbeda. Dan hal ini pasti wajar dan pasti diperdebatkan dalam forum-forum ilmiah. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga pasti akan muncul hal yang baru. Teori-teori itu pasti mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kayak memang teori itu memang pasti berkembang. Teori-teori yang jadul, apakah masih relevan digunakan di sekarang? Nah, untuk mengetahui ini relevan atau tidak, memang pasti melalui proses tadi, penelitian, diperdebatkan, kemudian diujikan. Ya pastilah, intinya seperti itu. Memang ini bahasanya nggak jauh-jauh beda dari filsafat, di mana ketika mencetuskan sebuah hal, munculnya dari pertanyaan, ketika sudah dapat jawaban juga pasti akan muncul pertanyaan lagi. Kabarnya seperti itu. Kemudian metode enquiry. Metode atau caranya, atau pisaunya, atau apa yang digunakan ketika tadi mencetuskan untuk mendapatkan teori ini, teori itu, dan seterusnya. Ada 4 istilah dalam metode inquiry. Ada scientific scholarship, humanistic scholarship, social scientific scholarship, kemudian communication as social science. Ada scientific scholarship. Ini ilmu sering diasosiasikan dengan objektivitas. Objektivitas. Jadi kita di teori komunikasi ada yang namanya teori-teori yang akarnya dari scientific scholarship di mana memandang realitas atau memandang fenomena itu secara objektif. Karena ini bawaannya adalah dari eksak, maka semuanya di sini serba pasti atau serba objektif. Jika objektivitas dimaknai sebagai suspensi nilai-nilai, maka ilmu tidak objektif. Tapi jika objektivitas dimaknai sebagai standarisasi, maka ilmu sesungguhnya objektif atau bertujuan untuk menjadi objektif. Jadi di sini nanti teori-teorinya itu ya karena memang bawaannya dari eksak, pasti serba pasti, kemudian serba terukur,
kemudian objektif, intinya seperti itu. Ilmuwan berusaha melihat dunia seperti yang dilakukan pengamat lain. Jadi ketika sudah ada teori A dicetuskan oleh ilmuwan, jika X maka Y, jika misalnya si ilmuwan sudah menemukan ketika seorang menonton televisi secara berlebihan, maka akan kecanduan, misalnya asumsinya seperti itu. Maka ketika ada ilmuwan lain yang melakukan hal yang sama, ya memang jawabannya tidak jauh-jauh beda, pasti akan menemukan temuan yang sama. Intinya dari scientific scholarship itu karena semua dilakukan secara objektif, dilakukan secara terukur, sama ketika diberikan atau diamati pada objek yang lain, biasanya temuannya sama. Dilatih dalam cara yang sama dan memakai metode yang sama. Replikasi dari sebuah studi seharusnya menciptakan hasil yang sama. Jadi intinya seperti itu. Standarisasi dan replikasi penting dalam ilmu. Kenapa sih penting? Karena ilmuwan mengasumsikan bahwa dunia memiliki bentuk yang dapat diobservasi. Jadi dunia atau realitas itu bisa diobservasi, kemudian menunggu untuk ditemukan oleh ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C, atau peneliti A, penelitian B, penelitian C, dan tujuannya adalah untuk mengobservasi dan menjelaskan dunia atau realitas yang kalian temukan itu seakurat mungkin. Ini loh temuan saya seperti ini. Temuan saya kalau lihat di televisi berlebihan pasti kecanduan. Dan pasti kalau ini diterapkan di tempat lain, ya nanti akan mendapatkan temuan yang sama ketika cara-cara yang dilakukan sama persis dengan cara-cara yang dilakukan dari teori A itu tadi. Lalu ada sebaliknya, setelah scientific scholarship, ada humanistic scholarship. Human, lebih ke manusia. Jika ilmu diasosiasikan dengan objektivitas, maka humanistik diasosiasikan dengan subjektivitas. Jika tadi scientific scholarship tujuannya untuk membuat standar, humanistik mencari individualitas yang kreatif. Jika tujuan ilmu untuk mengurangi perbedaan tentang realitas yang diobservasi, maka tujuan humanistik adalah memahami respon subjektif individu. Di sini nanti teori-teori yang masuk dalam humanistic scholarship lebih melihat sebenarnya pada individu, bukan lagi melihat pada kalau realitasnya begini pasti begini, enggak. Ini nanti lebih menekankan pada ya karena kan setiap individu itu pasti memiliki kayak jawaban-jawaban unik. Kenapa sih misalnya kalau lihat lihat televisi berlebihan pasti kecanduan, pasti kan ada yang enggak, atau pasti kan ada yang apa yang apa yang apa. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya lebih dilihat pada peneliti, kan itu sebenarnya juga jawaban unik. Jika ilmu merupakan aktivitas out there, aktivitas yang di sana, maka humanistik adalah aktivitas yang di sini. Jika ilmu memfokuskan pada penemuan dunia, maka humanistik memfokuskan pada penemuan orang, memang fokusnya pada orang. Jika ilmu berusaha mencapai konsensus, maka humanistik berusaha mencari interpretasi alternatif. Jadi pasti ketika teori ini diaplikasikan pada beragam tempat, itu biasanya jawabannya nggak sama. Bisa saja di sini temuannya begini, di sana temuannya berbeda. Bisa saja di sini temuannya orang yang melihat TV berlebihan itu kecanduan, bisa saja di tempat lain nggak kecanduan, dan seterusnya. Melihat itu tadi, melihat teorinya, kemudian asumsinya seperti apa, dan temuannya seperti apa. Ilmu dan humanistik tidak terpisah secara tegas. Kemudian hampir setiap penelitian dan bangunan teori itu mencakup aspek-aspek dari kajian ilmiah dan humanistik. Lalu berikutnya ada social scientific scholarship. Social scientific scholarship. Jadi campur nih antara yang eksak sama yang sosial. Banyak ilmuwan sosial melihatnya sebagai perluasan ilmu alam karena memakai metode dari fisika. Namun ilmu sosial adalah dunia yang terpisah, karena kan fenomenanya melihat manusia. Ilmu sosial mencakup elemen-elemen dari ilmu dan humanistik, tetapi berbeda dengan keduanya. Nah, dalam social scientific scholarship ini mengobservasi dan menginterpretasikan pola-pola perilaku manusia. Ilmuwan sosial menjadikan manusia sebagai objek studi itu. Nah, untuk memahami perilaku manusia, ilmuwan sosial harus mengobservasi. Jika pola-pola perilaku itu ada, maka observasi harus dilakukan seobjektif mungkin. Jadi karena yang diteliti itu manusia,
Kemudian biasanya untuk memprediksi perilaku, maka ada beragam cara atau beragam aturan untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan temuan seobjektif mungkin atau memiliki standar yang sama. Ilmuwan sosial seperti halnya ilmuwan alam harus memantapkan konsensus tentang apa yang diobservasi. Ketika fenomena perilaku diobservasi, maka fenomena itu harus dijelaskan atau diinterpretasikan. Interpretasi dipersulit bahwa fakta bahwa manusia merupakan individu-individu yang aktif. Jadi social scientific scholarship ini nanti akan lebih banyak teori-teori yang berkaitan dengan eksak atau dikenal untuk penelitian-penelitian yang berbau kuantitatif. Kuantitatif kan sebar kuesioner, kemudian melihat nanti ini diangkakan. Misalnya 93% responden di sekolah A memang kecanduan setelah melihat televisi yang berlebihan, misalnya seperti itu. Tapi kan ketika akan menyebarkan kuesioner, pasti ada teori yang digunakan. Nah, teori ini itu sudah merupakan hasil konsensus dari berbagai ilmuwan. Jadi ketika teori ini sudah dicetuskan, maka untuk mendapatkan cara-cara mendapatkan temuan yang seperti itu, pakai cara-cara demikian. Nah, ini kemudian yang peneliti lakukan ketika melakukan penelitian di tempat yang lain. Jadi pasti nanti temuannya juga nggak jauh beda, karena tadi kan sesuai dengan yang di awal, bahwa kadang-kadang teori juga bisa memprediksi, apa sih selanjutnya seperti apa. Tapi di sini kelemahannya adalah interpretasi dipersulit oleh fakta bahwa objek yang diobservasi atau manusia itu merupakan individu-individu yang aktif. Bisa saja saya akan menjawab bahwa iya, dengan menonton televisi pasti kecanduan, tapi kan bisa aja ada yang nggak jawab seperti itu, atau bisa saja jawabannya yang apa. Tapi dari social scientific ini sebenarnya fokusnya adalah pada hal-hal yang bisa dikuantitatifkan itu tadi, pada fenomena-fenomena yang ketika melihat fenomena ini, kecenderungannya apa sih? Berapa persen sih yang seperti ini? Dan seterusnya. Tidak seperti objek dalam dunia alam, manusia itu memiliki pengetahuan, nilai-nilai, kemudian melakukan interpretasi dan bertindak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dapatkah eksplanasi ilmiah tentang perilaku manusia berlangsung tanpa mempertimbangkan pengetahuan humanistik tentang orang yang diobservasi? Jadi memang, ya itu tadi, ketika sudah dapat temuan, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Intinya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah communication as social science. Jadi komunikasi ada di situ. Sebagai ilmu sosial, pasti mengandung scientific scholarship, humanistic scholarship, kemudian social scientific scholarship. Komunikasi di sini mencakup pemahaman tentang bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan. Jadi pasti teori-teori komunikasi yang akan kita pelajari tidak akan jauh-jauh dari perilaku, dari penciptaan pesan, pertukaran pesan, interpretasi pesan. Nah, konsekuensinya studi komunikasi perlu mengkombinasikan metode ilmiah yang eksak tadi dan humanistik. Intinya ada di situ.